Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Haleluya, selamat datang di ibadah CLC Online Service tanggal 5 April 2020. Kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini, membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada yang menyaksikan siaran ini, saya percaya saudara akan dilawat Tuhan pada hari ini. Kita percaya lawatan Tuhan akan terjadi, Tuhan hadir dan disenangkan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, bersuka cita demi nama Tuhan lebih lagi. Ajaib kau Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, ajaib namamu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
is impossible. Oh, 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 haleluya, katakan. I'm not gonna live by what I see. Haleluya. Say, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. This is you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is sing with me. impossible. Oh, 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 haleluya. Oh, 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 sing with me. Say, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say, to you I can do anything. I can do all things. This is you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you, Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. This is you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. This is you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We believe in you, Jesus. There's nothing is impossible with you, Jesus. Bahkan di tengah-tengah kesusahan kami, di tengah hari-hari ini Tuhan, di mana sukar,
kesakitan melanda setiap kami, di situ Engkau bekerja di hidup kami Tuhan Yesus. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu gak pernah terlambat untuk menolong setiap kami Tuhan Yesus. Because you are way maker. Kau yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kasih-Mu gak pernah habis di hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terus beracara di hidup kami. Haleluya. Moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship Yes, you are here, O Lord. you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Sing, you are way maker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Way maker. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are here. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are here. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you.
it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, saat ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut atas kami. Kami merendahkan diri. Kami Tuhan mencari wajah-Mu. Dan kami berbalik dari jalan kami yang jahat. Dan kami percaya Kau pasti mendengar doa kami. Dan akan memulihkan negeri kami. Tuhan, saat ini kami bersepakat. Kami berdoa dengan umat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami tetap sepakat. Kami minta Tuhan, karena firman Tuhan berkata jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaannya akan dikabulkan. Kami sepakat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tangan Tuhan Yesus yang berkuasa, yang penuh dengan kuasa menjamah kota dan bangsa kami Tuhan. Tuhan, Kau halau semua virus Tuhan. Biarlah virus corona, virus COVID-19 boleh keluar dari Indonesia. Bahkan juga keluar dari seluruh dunia ini Tuhan. Biar saat ini Tuhan Roh Kudus-Mu menghembuskan, terhembus Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus. Sehingga menghalau semua virus pergi dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa buat semua keluarga di City of Love. Biar setiap kami, anak-anak-Mu aman dalam Tuhan. Biarlah kami waktu kami bekerja di rumah, kami belajar di rumah, kami beribadah di rumah. Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Biar hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Setiap kami mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Sehingga hari-hari ini Tuhan tetap berkat-Mu tercurah atas kami. Berkat secara rohani dan jasmani tercurah atas setiap kami. Karena kami membangun mezbah di rumah. Kami membangun, mengutamakan Engkau. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami percaya ada berkat jasmani dan rohani yang ditambahkan dalam kehidupan kami. Berkati, beri kesehatan yang sempurna buat setiap kami. Tuhan, saat ini kami juga mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat orang-orang yang terkena virus COVID-19. Virus corona ini, Kau jamah Tuhan, Kau jamah. Kau sembuhkan. Sembuhkan Tuhan orang-orang yang terkena penyakit ini Tuhan. Beri daya tahan tubuh yang kuat. Beri antibodi Tuhan. Sehingga antibodi itu boleh melawan semua virus itu. Sehingga semua virus itu boleh dikalahkan. Sehingga ada kesembuhan buat orang-orang yang terkena penyakit. Terkena virus ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan bangsa kami. Bapak Jokowi, Kau beri hikmat. Ketua BPNB Tuhan, Kau beri hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kau berikan juga hikmat gubernur kami Tuhan. Biar setiap juga pemimpin daerah yang ada di Indonesia mendapat hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, keputusan-keputusan yang daripada-Mu yang boleh diambil oleh para pemimpin baik kota dan bangsa kami. Juga pemimpin dalam militer Tuhan semuanya boleh bekerja sama. Biarlah pada masa-masa ini tidak ada orang yang saling menyalahkan. Tapi ada kesehatian, ada kesepakatan buat semua yang ada dalam politik dan keamanan. Ada kesatuan sehingga semua kami boleh bekerja sama untuk supaya cepat Indonesia terhindar juga bahkan terluputkan dari segala virus ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami percaya kami akan menerima pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Lutan. Kami percaya ada pesan Tuhan. Tuhan, kami semua adalah memuji menyembah-Mu sehingga hati kami telah menjadi tanah yang subur. Kami siap menerima benih firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami pasti diberkati, setiap kami pasti dipulihkan, setiap kami pasti disembuhkan, setiap kami pasti dirubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap katakan amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan,
Shalom, selamat pagi jemaat GBI City of Love yang diberkati Tuhan. Saya berdoa biar pada hari-hari ini semua dalam keadaan sehat dan baik semua dimanapun Anda berada. Pada pagi ini saya ingin menyapa saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini saya mengajak kita membuka kitab Mazmur pasal 91. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ke-16. Satu Mazmur yang sangat terkenal sekali pada hari-hari ini saudara. Kita akan baca dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16 menulis demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Mari kita ambil waktu, kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami bisa beribadah bersama-sama. Kami tahu tidak ada apapun yang bisa menghalangi kami datang kepada Tuhan. Sekalipun virus, sekalipun krisis, tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, di rumah-rumah kami Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Tidak ada yang terkecuali. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Kau hiburkan yang susah, yang lemah Kau kuatkan, yang putus asa Kau berikan semangat yang baru. Hamba berdoa Tuhan, urapi setiap telinga dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Kami mau duduk diam, bersabdalah, memberkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara-saudara sekalian, kitab Mazmur adalah kitab koleksi dari puisi, prosa, nyanyian pada waktu itu. Ada beberapa orang yang menulis kitab Mazmur. Contohnya ada Asaf, ada Yedutun, ada Musa, dan Daud. Saudara sekalian, kita tidak tahu dengan jelas siapa yang menulis Mazmur 91. Biasanya di setiap judul Mazmur di bawahnya ditulis siapa nama penulisnya. Contohnya Mazmur 23 dengan jelas dikatakan penulisnya adalah Daud. Dan Mazmur 91 dengan jelas dikatakan penulisnya adalah Musa. Tetapi Mazmur 91 tidak ditulis siapa penulisnya, tidak ditulis saudara. Nah, para ahli memperkirakan kemungkinan Mazmur 91 ini merupakan lanjutan dari Mazmur 90 saudara yang ditulis oleh Musa. Ini kemungkinan, ini teori dari para ahli. Tapi yang penting yang kita pelajari pada hari ini adalah Mazmur 91 ini Mazmur yang bersifat sebab dan akibat. Ini Mazmur yang berbicara tentang berkat dan bicara tentang syarat, terms and conditionnya. Saudara, kalau kita mempelajari, kita mengulang
mengupas Mazmur 91, Mazmur ini berbicara yang pertama tentang janji Tuhan. Yang kedua berbicara kepada siapa janji itu berlaku. Nah jemaat, judul daripada perikop ini adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Saya tahu yang kita butuhkan hari-hari ini adalah rasa aman, safe, secure, tenang, damai. Itu yang kita butuhkan, itu yang kita cari hari-hari ini saudara. Uang tidak bisa menjamin keamanan seseorang. Anda punya uang hari-hari ini saudara, Anda mau pergi ke luar negeri, mau kemana? Hampir seluruh dunia sudah terinfeksi dengan virus COVID-19. Anda punya kekuasaan populer, Anda terkenal, tidak menjamin rasa aman. Justru banyak orang-orang hebat, para pemain bola terkenal, para pemimpin-pemimpin negara yang terinfeksi virus ini saudara. Virus ini tidak pandang bulu siapapun juga. Nah jemaat yang diberkati, yang kita butuhkan adalah rasa aman. Dan Alkitab berkata, kita hanya aman dalam perlindungan daripada Tuhan. Nah jemaat diberkati, kita mau lihat, bukan cuma kita mengerti tentang berkatnya, bukan cuma kita mengerti tentang janjinya, tapi kita harus mengerti janji itu berlaku untuk siapa. Kepada siapa janji rasa aman itu, janji perlindungan itu Tuhan berikan. Nah dari ayat yang kita baca tadi, ada 3 kelompok orang yang Alkitab berkata yang menerima aman, yang menerima safe itu saudara. Dikatakan yang pertama adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai naungan dalam hidupnya. Ayat yang pertama berbicara orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Orang yang tinggal di dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, kata dalam bahasa Inggris yang dipakai adalah shelter. Saudara, kita hanya butuh shelter ketika kita terancam. Kita butuh shelter ketika kita dalam keadaan bahaya. Kita butuh shelter ketika kita dalam ketakutan. Orang, kalau Anda semuanya baik-baik, oke keadaan Anda tidak butuh shelter. Kita butuh shelter ketika kita takut, ketika kita terancam, ketika kita dalam bahaya. Saya tahu di beberapa negara ada yang punya bunker di bawah tanah saudara. Dan bunker itu diperlukan ketika negara dalam keadaan bahaya seperti misalnya perang. Maka rakyatnya diperintahkan untuk masuk berlindung di dalam bunker. Dan kita juga punya bunker di dalam Tuhan kita. Dan Alkitab berkata orang yang diam, orang yang dwell saudara. Orang yang tinggal, orang yang abide saudara. Kalau Anda menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal Anda. Kalau Anda connect sama Tuhan. Kalau Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan menjamin kita akan aman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata naungan artinya shadow dalam bahasa Inggrisnya. Yang artinya adalah saudara tempat di mana kita berlindung, kita nyaman. Latar belakang Israel adalah padang gurun saudara. Mereka butuh tempat berteduh. Mereka butuh tempat yang nyaman. Dan Alkitab berkata yang Maha Kuasa telah kau jadikan shelter, telah kau jadikan saudara shadow dalam hidupmu saudara. Maka kau akan aman, kau ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Satu hal yang menarik kalau Anda pelajari dalam ayat-ayat ini, ada 4 nama Allah yang disebut saudara. Kalau Anda mengerti kebenaran ini, Anda tidak akan takut, Anda tidak akan tergoncangkan. Saudara, kita aman karena yang melindungi kita. Kita aman karena yang menjaga kita. Yang pertama dibilang Allah yang maha tinggi. Dalam bahasa aslinya Elyon adalah Allah yang menguasai segala-galanya. Atau Allah di atas segala-galanya. Saudara sekalian, kita punya Allah yang maha tinggi. Yang lebih tinggi dari apapun juga. Yang lebih tinggi dari semua virus. Yang lebih tinggi dari semua krisis. Yang bisa mengatasi semua keadaan. Kalau kau tempatkan dirimu ada dalam perlindungan daripada Elyon, engkau tidak akan goncang. Engkau tidak akan takut. Karena saya mau beritahu saudara, Allah akan menempatkan kita lebih tinggi dari krisis. Allah akan menempatkan kita lebih tinggi dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Secara langsung maupun secara tidak langsung. Kata kedua yang dipakai adalah, saudara, yang dipakai adalah Maha Kuasa. El Shaddai. Ini berbicara tentang Allah yang maha dahsyat. He is the most powerful God, saudara.
Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang setara dengan dia. No equal, no rival, saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Artinya tidak ada yang Tuhan tidak bisa handle. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa atasi. Saya percaya bagi Tuhan virus COVID-19 ini hal yang sepele. Jangan fokus pada virus. Jangan fokus pada berita tentang virus. Fokus kepada Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Allah yang dahsyat. Yang menjadi naungan dalam hidup setiap kita. Stop fokus pada virus. Stop fokus pada COVID-19. Engkau akan takut. Engkau akan goncang. Tapi engkau punya Allah yang maha kuasa. Yang bisa mengatasi dan menyelesaikan semua ini. Allahmu lebih besar. Lebih hebat dari semua pergumulan kita. Dari semua krisis yang kita alami. Kata yang ketiga yang dipakai adalah Jehovah. Jehovah artinya Allah yang menjadi jawaban untuk setiap masalah dan pergumulan kita. Oh saudara, engkau tahu yang melindungi engkau adalah Jehovah. Yang di pihakmu adalah Jehovah. Alkitab berkata, Jehovah menyelesaikan semua masalah kita. Jehovah adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Saya percaya datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan jawaban. Apa yang kau butuhkan hari-hari ini? Kekuatan, Tuhan akan berikan kau kekuatan. Kau butuh damai sejahtera, Tuhan akan berikan kau damai sejahtera. Kau butuhkan kedamaian, Tuhan akan berikan kau kedamaian. Karena dia adalah Jehovah, jawaban dari setiap pergumulan kita. Kata keempat yang dipakai adalah saudara Elohim. Yang artinya kreator. Allah pencipta. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak bisa jadi bisa. Jadi yang tidak mungkin. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari-hari ini saudara, you must dwell. You must abide di dalam hadirat Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Kita harus connect dengan Tuhan hari-hari ini. Maka perlindungannya akan menyertai hidup setiap kita. Kita harus dwell dalam presence of God. Dalam presence the most high God, saudara. Sekarang bagaimana caranya kita mendapat akses, bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Bisa masuk di dalam ruang maha kudus itu. Kita baca dalam Ibrani 10. Ayat 19 dan 20 menulis demikian dalam firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 19 dan 20 menulis demikian. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus, by the blood of Jesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia, Yesus, telah membuka jalan yang baru. Dan jalan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. By the blood of Jesus Christ, kita mendapat akses masuk dalam hadirat Tuhan. Apply the blood of God di dalam hidup saudara. Masih ingat berita Paskah? The first Passover. Paskah pertama saudara. Pada waktu Tula melanda Mesir saudara. Dan malaikat Tuhan perintahkan kepada jemaat orang Israel untuk menyembelih domba. Dan kemudian darahnya, percikan darahnya dioleskan di pintu rumah mereka. Dan Alkitab berkata Tula tidak menimpa mereka. Saudara, maut tidak menimpa mereka. Melewati mereka karena ada tanda darah. Saya berdoa ada tanda darah dalam hati setiap kita. Sehingga Tula akan lewat dari hidup setiap kita. Kalau zaman dulu satu domba untuk satu keluarga. Kemudian satu domba untuk satu bangsa. Tapi sekarang satu domba untuk seluruh dunia. Yesus anak domba Allah sudah mati untuk semua kita yang ada di rumah. Untuk semua jemaat GBI City of Love. Apply the blood. Oleh karena darah Yesus kita mendapat akses masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oleh karena darah Yesus saudara kita bisa dekat sama Tuhan. Hari-hari ini pakai kesempatan kita lagi di rumah saja untuk kita membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Jangan terlalu banyak nonton drakor saudara. Drama Korea lanjutan episode Crashing
land on you, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, ambil waktu connect sama Tuhan. Ambil waktu, banyak waktu untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, saudara. Saya percaya waktu-waktu ini Tuhan izinkan terjadi pada kita, supaya kita banyak diam, slow down dalam hidup kita, merenungkan hidup kita, dan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, hari-hari ini pemulihan dalam keluarga akan terjadi. Hari-hari ini hubungan kita dengan Tuhan akan diperbaiki. Ada yang selama ini sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk aktivitas pelayanan. Sekarang slow down. Kita di rumah, saudara. Ada hal yang penting harus kita lakukan. Banyak waktu untuk memuji Tuhan. Banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Maka ketika kau ada dalam hadirat Tuhan, you dwell, you abide in the presence of the Most High God. Ketika kau ada, abide di dalam shadow the Almighty, percayalah, perlindungan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Engkau akan aman dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini ambil waktu connect sama Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dekat dengan Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk datang sama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jangan habiskan waktu sia-sia. Tapi waktu yang Tuhan berikan, kesempatan emas yang Tuhan berikan, kita bangun mesbah kita. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam lindungannya, di dalam hadiratnya. Saya hari-hari ini bersama istri, kita ambil waktu, banyak waktu untuk berdoa. Banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Saudara, virus ini begitu ganas. Menyebarnya dengan cepat sekali. Kita butuh doa hari-hari ini. Doa kita akan membentengi hidup setiap kita. Doa kita akan menolong setiap kita melewati masa-masa yang sulit ini, saudara. Yang kedua dikatakan, yang berkata kepada Tuhan, engkau adalah, dikatakan tadi dalam ayat yang keberapa ini, saudara. Dikatakan, saudara, dia berkata, orang itu berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal yang kedua yang di ayat ini ditujukan kepada mereka yang berkata, Allahku yang kupercayai. In Him will I trust. Saudara sekalian, hari-hari ini kita bukan cuma dwell, abide dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita harus in Him will I trust. Hari-hari ini kita percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau Anda mengerti bahasa cinta Tuhan dengan bahasa cinta manusia berbeda. Bahasa cinta manusia ada 5, kata Dr. Gary Chapman. Yang pertama sentuhan fisik. Yang kedua, saudara, puji-pujian, words of affirmation, rayuan, kata-kata. Yang ketiga, Dr. Gary Chapman katakan ada orang yang bahasa cintanya act of service. Maunya dilayani, diladenin. Ada orang yang bahasa cintanya give, hadiah. Ada orang yang bahasa cintanya quality time. Itu bahasa cinta kita manusia. Tapi bahasa cintanya Tuhan adalah trust. Artinya apa? He love to be trusted. Tuhan itu senang kalau kita mempercayai Dia dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mempercayai Dia apapun yang sedang terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, yang namanya iman, yang namanya kepercayaan itu harus diuji, saudara. Harus diuji. Nah, saudara sekalian, kita mengenal 2 macam iman. Yang pertama, aggressive faith. Imannya agresif, saudara. Imannya agresif. Imannya membuat mujizat terjadi. Imannya menyembuhkan penyakit, agresif. Imannya membuat hal-hal yang luar biasa, yang supranatural, spektakuler terjadi. Itu imannya agresif. Tapi ada juga yang kedua, iman yang pasif. Iman yang pasif adalah iman yang percaya kepada Tuhan, walaupun sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Iman yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun sepertinya keadaan kita belum berubah. Nah, Tuhan ini menguji iman kita. Kita berkata Ayub diuji imannya, saudara. Iblis datang sama Tuhan minta izin untuk menguji Ayub, saudara. Oh, iblis tidak bisa berbuat apa-apa.
tanpa izin daripada Tuhan. Saya tahu ini diizinkan Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada tujuan Tuhan, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, saya mau beritahu saudara, akhirnya Ayub diizinkan, dicobai oleh si iblis. Dan Alkitab berkata luar biasa, saudara. Ayub keluar sebagai emas yang murni. Ayub bisa lulus dalam ujian Tuhan. Saya berdoa, ujian iman, krisis ini ujian iman kita. Saudara, virus ini ujian iman kita. Artinya Tuhan sedang membuat perbedaan antara orang benar dengan orang yang tidak benar. Allah sedang membuat perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Respon kita dalam ujian ini harus benar. Respon kita dalam ujian ini harus sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, jemaat yang diberkati, saya berdoa biar dalam ujian yang mungkin sederhana ini, saudara, kita semua jemaat GBI City of Love, kita keluar seperti emas yang murni, saudara sekalian. Kita keluar seperti emas yang murni. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, jangan takut, saudara. Tetap percaya. Yesus katakan, don't be afraid, just trust me. Jangan takut, percaya saja. Orang takut mah wajar, saudara. Kalau Anda takut, wajar. Kalau Anda tanya Bapak Pendeta, takut enggak? Awalnya sih takut, saudara. Saya ada satu grup WA dari orang-orang yang pintar, saudara. Tadinya saya cuek tentang masalah virus COVID ini. Saya pikir nggak terlalu penting, saudara. Saya berpikir nggak akan masuk ke Indonesia. Tapi di postingan terus tentang virus corona. Virus corona terus. Yang tadinya nggak memperhatikan, akhirnya saya memperhatikan. Lama-lama baca-baca WA, saya jadi takut, saudara. Kemudian saya cari hand sanitizer, sudah habis semua. Saya cari masker, sudah nggak ada semua. Tapi saya punya teman-teman yang baik yang mensuplai masker dan hand sanitizer buat saya. Semuanya yang diberkati takut. Wajar kalau kita takut. Kadang-kadang ketakutan itu cara Tuhan menstimulasi iman kita. Sekali lagi, kadang-kadang ketakutan itu cara Tuhan menstimulasi iman kita. Jujur, di dalam ketakutan kita akan beriman. Kalau nggak ada ketakutan, kita nggak akan beriman. Percayalah, kalau Anda takut wajar, saudara. Karena apa? Karena itu stimulasi Tuhan untuk kita percaya kepada Tuhan. Untuk kita punya iman yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa lagi. Nah, yang tidak boleh adalah kalau kita dikuasai oleh ketakutan. Kita dikendalikan, kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Itu yang tidak boleh. Hari-hari ini orang jadi parno, jadi paranoid, saudara. Dulu kita haji depan orang, orang bilang bless you. Sekarang kita haji depan orang bilang setan lu, saudara. Dulu kalau saya pulang ke rumah dari luar, saya bisa jas ini, saya bisa pakai 2-3 kali, saya gantung, saudara. Tapi sekarang nggak boleh. Aturan terbaru di rumah saya, setiap kali pulang dari luar, semua barang harus dicuci, saudara. Bahkan sekarang supir saya, pembantu saya kalau masuk rumah disemprot pakai disinfektan, saudara. Istri saya tidak mau berhubungan di depan pintu, jadi jendela dibuka kayak loket kasir, saudara. Jemaat yang diberkati, kita jadi parno hari-hari ini, saudara. Ada cerita seorang pegawai Aqua, saudara. Dia bilang sama bosnya, bos, sorry, saya mau berhenti. Terus mas bosnya tanya, kenapa lu mau berhenti? Dia bilang, mas, setiap kali saya antar aqua galon, saya antar gas ke pelanggan, selalu sampai di rumah mereka, saya disemprot disinfektan, mas. Hari ini saya sudah antar di 23 tempat, dan saya sudah didisinfektan, disemprot 23 kali. Jangan-jangan, mas, bukan virusnya yang mati, mas, tapi saya, mas. Lebih baik saya berhenti aja. Kita jadi parno, saudara. Ini yang gak boleh. Tapi jadikan krisis ini, jadikan apa yang Anda takuti untuk menstimulasi iman kita. Sehingga kita semakin percaya kepada Tuhan. Trust God in the dark place. Dalam tempat yang gelap yang kau alami hari-hari ini. Trust God in the dangerous place. Di tempat yang berbahaya. Trust God in the painful place. Di saat kau merasa kesakitan. Saudara, trust God.
jangan izinkan ketakutan menghancurkan iman kita. Sering kita lebih percaya sama masker daripada sama Tuhan. Seringkali kita lebih percaya hand sanitizer daripada Tuhan. Sekali-kali kita percaya saudara vitamin imunitas tubuh lebih daripada Tuhan. Padahal Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah tempat pelarian bagi setiap kita. In Him will I trust. Yang saya mau tanya kepada saudara. Apakah Anda sudah abide, sudah tinggal di dalam hadirat yang maha tinggi? Apakah Anda sudah dwell di dalam naungan under the shadow of the Almighty yang maha kuasa? Yang kedua yang saya mau tanya, apakah Anda tetap percaya kepada Tuhan di tengah krisis, di tengah badai kegoncangan yang sedang kita alami? Yang ketiga yang menarik adalah dikatakan oleh firman Tuhan ayat 14 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengi dia sebab ia mengenal namaku. Yang pertama, janji ini diberikan kepada orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, janji ini diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, janji ini diberikan kepada orang yang melekat kepada Tuhan. Saudara, kalau hatimu melekat sama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari semua malapetaka. Tuhan akan meluputkan kita dari semua penyakit sampar. Tuhan akan meluputkan kita dari semua teror dalam hidup setiap kita. Nah, dalam bahasa Inggris saya suka banget. Ditulis begini, He set His love upon Him and knowing Him. Saudara, orang yang dilindungi Tuhan, orang yang dijagai Tuhan adalah orang yang set cintanya kepada Tuhan. Hari-hari ini saya mau tanya, Anda set cinta Anda kepada siapa? Anda set cinta Anda kepada apa? Keputusan ada di tangan Anda. Ada yang bisa set hati Anda. Ada yang bisa set hati Anda. Kemana hati Anda set. Alkitab berkata Salomo itu beribadah kepada Tuhan. Tapi hatinya sudah condong kepada Allah-Allah lain. Walaupun dia masih orang Kristen, masih beribadah sama Tuhan. Tapi hatinya udah gak sama Tuhan. Hatinya sudah diset kepada Allah-Allah lain yang diajarkan oleh istri-istrinya. Nah, jemaat yang diberkati, saya mau tanya kepada jemaat GBI City of Love yang diberkati Tuhan. Hari ini hatimu kau set sama siapa? Saudara sekalian, mungkin selama ini kau set hatimu pada kariermu. Kau kejar kariermu, sibuk mengejar kaki karir. Atau selama ini kau set hatimu kepada uang. Kau set hatimu pada pekerjaan, sibuk kerja. Atau apa? Tapi sekarang dalam momen-momen seperti ini, set your love, set cinta kita hanya buat Tuhan. Biar hari-hari ini kita makin cinta sama istri kita, sama suami kita, sama anak-anak kita. Kita sama-sama juga makin cinta sama Tuhan. Saudara, apa yang paling penting dan berharga dalam hidup kita? Ini saatnya kita benar-benar butuh Tuhan dan harus fokus hanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, set your love hanya untuk Tuhan, hanya kepada Tuhan. Satu hal yang saya mau tanya, siapa yang duduk di takhta hidupmu? Siapa yang menguasai takhta hidupmu? Apakah egomu? Atau harta? Atau karier? Atau popularitas? Berapa banyak followers di IG-mu? Atau siapa? Izinkan Tuhan yang bertakhta dalam hidup kita. Set your love upon God. Sehingga cinta kita, kasih kita semakin bertambah buat Tuhan. Ini kepada siapa? Janji itu diberikan. Dan kita mau lihat sedikit apa saja janji itu. Saya percaya saudara semua sudah hafal apa janjinya. Dikatakan dalam ayat 3, sungguh, surely. Artinya Tuhan gak main-main. Tuhan kita pasti melakukan apa yang Dia janjikan. Dia yang setia. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Saudara, Tuhan mungkin tidak melepaskan kita dari masalah. Tapi Tuhan menyertai kita dan memberikan kita kemenangan, saudara. Dikatakan dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, saudara. Apakah jerat penangkap burung itu adalah jerat yang membuat hidup kita jadi rendah. Potensi kita jadi rendah. Iman kita jadi rendah. Harapan kita jadi rendah. Karena kalau jerat penangkap burung ditaruh di bawah. Dan burung yang terbang harus turun dan masuk dalam perangkap. Saudara, iblis ingin membuat kita low. Iblis ingin membuat kita ada di tempat yang paling rendah dari hidup kita. Dia akan membuat saudara harapan kita jadi low. Iman kita jadi low, saudara. Semuanya jadi low dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap jemaat GBI City of Love, saudara. Dan dikatakan dari penyakit sampar yang busuk, saudara. Penyakit sampar bersifat menular, infectious, saudara. Menular kepada orang lain. Penyakit ini kita dapatkan ketika kita berdekatan dengan orang lain. Saudara, yang menular itu bukan cuma COVID-19. Ketakutan itu menular, saudara. Tawar hati itu menular. Kekecewaan itu menular, saudara. Dan saya mau beritahu saudara, kekhawatiran kita akan membunuh emosi kita. Tapi Tuhan janjikan dalam ayat 4. Kita akan ditudungi oleh kepak sayapnya. Nyanya huruf besar. Artinya kita aman. Kepak sayap Tuhan akan melindungi setiap jemaat GBI City of Love. Engkau akan bernaung, berlindung dengan nyaman. Sayapnya akan menaungi kita. Sayapnya akan membuat kita aman dan nyaman hari-hari ini. Walau 1.000 orang lebah di sisi kirimu, 10.000 lebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Artinya saudara, ada Allah yang luar biasa, yang melindungi, yang menjagai kita, sehingga sekalipun orang-orang di sekitar kita berebahan, jatuh tidak akan menimpa hidup setiap kita, karena kita aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara bisa baca banyak sekali janji-janji Tuhan, dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jaminan Tuhan. Kalau Anda berseru minta tolong dalam kesesakanmu, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong engkau. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Percayalah, engkau ada di rumah, engkau tidak sendirian. Ada hadirat Tuhan menyertai saudara. Ada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan dikatakan aku akan meluputkannya dari COVID-19. Dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kenyang, saudara. Kita akan panjang umur, kita akan kenyang, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa yang harus saya lakukan hari-hari ini? Yang pertama, dwell dalam hadirat yang maha tinggi. Abide under the shadow of the Almighty. Kita harus make God's presence sebagai tempat tinggal kita. Connect sama dia. Hubungan yang intim setiap waktu sama Tuhan. Hari-hari ini kita butuh Tuhan. Rapuhnya manusia, hanya satu virus, sistem dunia ini hancur, saudara. Sistem dunia ini porak-poranda. Normal hidup kita hancur hanya gara-gara virus kecil. Itu menandakan kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, in Him will I trust. Percaya kepada Tuhan. He's on control. Everything under control. Tuhan yang mengendalikan semua hal. Percayalah, pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada tujuan Tuhan. Dan yang ketiga, set your love upon God. Set cinta kita hanya untuk Tuhan. Kalau kau lakukan ketiga hal ini, janji Mazmur 91 akan terjadi bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa engkau melawat setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Yang sedang beribadah di rumah, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan tolong.
Hamba berdoa mungkin ada keluarga kami yang terpapar virus ini. Tuhan tolong biar mereka bisa survive. Mereka punya fighting spirit untuk melawan virus ini. Dan kami berdoa bagi setiap kami mungkin yang sedang isolasi. Bagi setiap kami yang mungkin dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan jamah kami, Tuhan tolong kami. Oh Tuhan tambahkan imunitas tubuh kami. Biar kami semakin kuat dan sehat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami aman dalam perlindungan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya. Shalom, apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam CLC News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam 1 pekan ke depan. Kegiatan tengah minggu seperti Women of Love dan Menara Doa masih diliburkan sampai informasi lebih lanjut. City of Love Church mengajak jemaat sekalian untuk ikut bergabung dalam kegiatan daily prayer secara unity yang dilakukan di rumah masing-masing setiap harinya dari pukul 9 malam sampai 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 akan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di akun YouTube kami, yaitu City of Love Church pada pukul 8 pagi. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online dengan link yang akan dibagikan ke para orang tua. Ibadah Raya minggu depan tanggal 12 April 2020, ibadah dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di akun YouTube kami, yaitu City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian CLC News minggu ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Saudara, sebelum kita menerima doa berkat, hari Jumat ini adalah hari Jumat Agung dan Minggu adalah Minggu Paskah. Karena itu hari Jumat tanggal 10 April ini
kita akan merayakan ibadah Jumat Agung juga secara online. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kita akan berjaman kudus sama-sama sesuai keputusan dari BPH GBI bahwa yaitu berjaman kudus akan kita lakukan serentak pada hari perayaan Jumat Agung. Karena itu Jumat ini pagi siapkan saudara roti, baik itu roti apapun, crackers dan juga air, bisa berupa teh atau air sirup untuk sebagai lambang. Roti itu sebagai lambang tubuh dan air itu sebagai lambang darah Yesus. Sudah bisa siapkan sebelum ibadah pagi-pagi, kemudian nanti setelah kita ikuti ibadah, kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Mari sekarang kita mengangkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan hati yang baru dan roh yang baru, sehingga ada sukacita. Bukan karena melihat situasi dan kondisi, tapi sukacita yang dari dalam mengalir keluar. Karena ada Tuhan yang selalu mengasihi dan melindungi kita. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan amin. Sampai ketemu nanti tanggal hari Jumat tanggal 10 April jam 8 pagi ibadah online sudah bisa diikuti melalui YouTube channel City of Love Church. Tuhan Yesus menyertai kita semua.